Sudah melaporkan kepada Bapak Kapolri. Malam hari ini juga Bapak Kapolri mengambil suatu keputusan yang memutuskan berdasarkan surat telegram nomor ST 2098 Romawi 10 Cap tahun 2022 menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferry Hidayat SH MH dimutasikan sebagai Pamel SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon dan Ki dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Danyon atas nama AKBP Agus Walu SIK, kemudian dan Ki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Bianto, kemudian dan Ki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nanang, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Semuanya masih dalam proses pemeriksaan oleh tim malam hari ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri memerintahkan tim untuk bekerja secara cepat. Namun demikian, unsur ketelitian, kehati-hatian, dan juga proses pembuktian secara ilmiah juga menjadi standar tim ini bekerja. Tim hari ini melakukan pemeriksaan terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan. Tim juga akan kerja secara maraton. Kemudian yang ketiga, dari hasil pemeriksaan Itsus, Itwasum Polri dan Biro Paminal, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini juga melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi update terbaru dari perkembangan tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan ratusan orang pula mengalami luka-luka. Dan apresiasi kepada Polri tadi sudah diumumkan oleh Kadif Humas Mabes Polri Bapak Irjen Dedi Prastio bahwa buntut dari terjadinya tragedi Kanjuruhan, Bapak Kapolri mencopot Kapolres Malang, kemudian Bapak Kapolda juga menonaktifkan beberapa anggota polisi khususnya dari Brimob Tadi ada dikatakan Danyon, dan Ki dan Danton begitu. Dan yang menarik juga bahwa ternyata setelah dilakukan investigasi, kemudian pemeriksaan bagian dari penyelidikan, dalam hal ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan Tadi sudah diungkapkan bahwa pasal yang diterapkan itu pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP. Kalau sudah dikatakan naik ke penyidikan, itu berarti telah disimpulkan adanya unsur pidana dalam peristiwa atau tragedi Kanjuruhan
Jadi tinggal kita menunggu ya. Yang namanya proses atau tahap penyidikan itu adalah tahapan atau proses untuk menemukan tersangkanya. Jadi ketika sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan itu, arahnya itu adalah mencari siapa tersangkanya, siapa pelakunya. Dan ketika diterapkan pasal 359 dan 360 KUHP itu terkait dengan kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia atau orang mengalami luka-luka ya, itu ancaman maksimalnya itu 5 tahun, sekurang-kurangnya 1 tahun lah, tapi maksimalnya 5 tahun. Dan ini cukup menarik ya, kita apresiasi ketegasan dari Polri karena insiden Kanjuruhan ini menyita perhatian publik, baik nasional maupun dunia internasional ya. Banyak sekali yang kemudian menjadikan ini sebuah berita yang memprihatinkan, khususnya di kalangan dunia sepak bola ya. Ini menjadi sorotan dari media-media luar negeri, sorotan dari FIFA, bahkan di liga-liga luar negeri itu semua ketika akan menyelenggarakan pertandingan sepak bola, mereka hening cipta untuk ikut berbela-sungkawa terhadap insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan ratusan orang mengalami luka-luka. Teman-teman sekalian, tadi juga disampaikan ya, memang satu langkah seiring ya, ketika peristiwa pidana itu ditemukan, itu pasti nanti kaitannya juga soal kode etik ya, soal etik terhadap anggota-anggota yang diduga melanggar kode etik. Dan tadi sudah disampaikan ada sekitar 28 anggota kepolisian yang sudah diperiksa. Dan kita berharap apa yang terjadi ini benar-benar menjadi renungan, menjadi introspeksi kita bersama, bahwa pelanggaran apapun, pelanggaran prosedur apapun yang itu terkait dengan pengendalian massa, khususnya dalam dunia olahraga ini benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai dunia olahraga ini, kecintaan kita terhadap dunia olahraga, keinginan kita untuk memajukan dunia olahraga ini mengakibatkan korban jiwa ya, baik hilang nyawa maupun luka-luka. Ini menjadi introspeksi kita bersama, kalangan dunia olahraga, kemudian pemerintah, aparat keamanan, semua sama-sama melakukan introspeksi. Semua punya andil kelalaian, semua punya andil kesalahan. Dan ini sekali lagi kita berharap ini kejadian yang terakhir dan semoga tidak berulang, dan kedepannya kita tetap memajukan olahraga dengan meminimalisir potensi-potensi terjadinya korban jiwa maupun korban luka-luka terhadap para pecinta dunia olahraga. Demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.